mungkin begadang jam 11 malam, ingat belum bayar pajak, pun bisa bayar. Bagaimana produk-produk yang ada di Samsat tadi itu, Samsat segala macam itu kemudian lebih mudah diketahui oleh masyarakat. Lalu berpikir bagaimana kita mudahkan orang tadi untuk berpajak. Bahwa untuk menjalankan negara ini, kita sepakat kita memberikan kontribusi bersama. Apa sih sebenarnya manfaat berpajak tuh? Apa kabar sahabat Insight Pontianak dimanapun Anda berada? Senang sekali kita bertemu lagi dalam acara Insight Talk. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana perpajakan di Kalimantan Barat. Telah hadir dua narasumber di hadapan kita. Narasumber pertama adalah Bang Fani Mevianto. Beliau adalah Kepala Bidang Pajak Bapenda Provinsi Kalimantan Barat. Nah, narasumber kita kedua adalah Bang Purwadi Sahputra, Kasubdit Sistem Informasi Pendapatan Bapenda Provinsi Kalimantan Barat. Nah, pemirsa Insight Talk dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui bahwa pajak merupakan instrumen penting dalam sebuah pembangunan. Karena itu, keberadaan dinas yang mengurusi mengenai perpajakan itu adalah sesuatu yang penting, dan bagaimana kita mengetahui bagaimana kemudian masalah perpajakan itu bisa ditingkatkan, bagaimana kemudian program-program apa yang kemudian sudah ada, itu yang ingin kita dengar dari narasumber. Ya, Bang Fani. Ya. Bagaimana sih sistem perpajakan yang sudah kita punya ini, terutama adalah apakah kemudian sistem perpajakan itu kemudian sudah lebih mudah diakses oleh masyarakat, terus kemudian juga bagaimana kemudian produk-produk perpajakan terbaru itu kemudian bisa mempermudah masyarakat dalam membayar pajak. Nah, itu yang ingin kemudian kita dengar supaya masyarakat juga semakin rajin dan giat dalam melaksanakan tugasnya sebagai wajib pajak. Baik, terima kasih. Sebelumnya tadi saya sudah dapat sebagaimana yang disampaikan host tadi, pajak ini merupakan komponen penting ya bagi pembangunan daerah gitu. Jika kita balik dulu mungkin flashback ke belakang dari definisi pajak daerah lah, kalau kita sebut pajak daerah kan, itu adalah kontribusi wajib dari wajib pajak baik dia perorangan maupun badan usaha. Nah, ini kontribusi wajib ini dia bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Jadi memaksa dia, mengikat gitu. Dari pajak ini dia tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Namun ini digunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan daerah bagi kemakmuran masyarakat. Nah, itu kalau kita berangkat dari definisi pajak daerah itu sendiri. Nah, jadi bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang memang memiliki tugas dan fungsi maupun kewenangan dalam hal pemungutan pajak daerah. Setiap tahun kami selalu melakukan inovasi berkaitan untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas pelayanan dan juga memudahkan masyarakat tadi itu untuk membayar pajak. Kalau kita bilang ceritanya orang nak ngasih kita duit bah gitu. Nah, jadi cuman yang dipersulit. Jangan kita susahkan, kita mudahkan masyarakat nih. Gimana caranya? Nah, tapi tentunya dengan batasan-batasan. Artinya ada aturan juga yang harus kita jalankan mekanismenya gitu. Mudah tapi tidak juga melanggar prosedural. Seperti itu kurang lebih. Nah, kira-kira selama beberapa tahun ini misalnya Bang, setahun 2 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang, bagaimana sih kira-kira target pajak itu sudah terpenuhi atau belum? Nah, kira-kira berapa sih target pajak angkanya dalam beberapa tahun ini, sehingga itu kemudian masyarakat
makin mengerti bahwa mereka juga terlibatan mereka dalam mendukung membayar pajak itu juga semakin bisa semangat melaksanakan. Iya, iya. Baik, kembali lagi tadi bahwa pajak digunakan untuk pembangunan, ya kan? Nah, jadi sebagai modal lah istilahnya pembiayaan bagi pemerintah untuk membangun daerah. Salah satu sumber komponen pendapatannya itu dari pajak daerah tadi. Nah, kalau kita lihat dari berapa sih capaian target kalau kita membandingkan lah ya. Dari 2022 aja lah, dari 2022 kita tuh ada target sekitar 696 miliar gitu kurang lebih. Ini dari pajak kendaraan bermotor. Nah, alhamdulillah tahun lalu itu bisa terrealisasi itu kurang lebih 690 miliaran gitu. Jadi mendekati hampir 100% khusus untuk pajak kendaraan bermotor. Nah, di tahun 2023 ini kita punya target kurang lebih 750 miliaran. Nah, di tahun 2023 ini. Ya, mudah-mudahan kami tetap berupaya bagaimana bisa mencapai target yang sudah ditetapkan tadi itu. Ini kita upaya terus sampai dengan akhir tahun nanti. Nah, gini Bang, bahwa di Kalbar ini khususnya juga selalu terjadi penambahan kendaraan, selalu terjadi penambahan moda transportasi segala macam. Nah, itu sejauh mana angkanya pertambahan tadi juga dengan penambahan pajak-pajak yang dihasilkan tadi, Bang? Nah, kalau dari pertambahan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 itu ya, di 2020 itu masih masuk Covid ya waktu itu ya, jadi pertumbuhan kendaraan kita itu kurang lebih 4,12%, roda 2 dan roda 4 ya waktu itu. Nah, kemudian di tahun 2021 itu hampir lah, belum masa pemulihan juga sih, tapi udah Covid itu udah mulai agak melandai. Itu pertumbuhan kendaraan kita, angka pertambahan kendaraan itu di 5,78%. 5,7 itu kira-kira kalau diangkakan berapa Bang? Jumlah ininya Bang? Berapa juta kah, berapa ratus ribu misalnya, sehingga kemudian angkanya bisa tergambar misalnya. 190 ribuan. Baik. Nah, kita bergeser ke Bang Purwadi. Nah, dalam sebuah sistem pajak itu kan tentu ada sistem yang dibangun. Bagaimana kemudian sistem ini membuat masyarakat juga semakin mudah, semakin mengerti, semakin tahu fungsi pajak itu sendiri. Bagaimana kemudian sistem itu dibangun? Tentu ada sistem yang ke dalam, ada sistem yang keluar. Nah, kemudian bisa dijelaskan Bang, bagaimana itu kemudian bisa membuat kinerja yang ada di Bapenda ini kemudian semakin top dan gaspol Bang ya. Nah. Silakan Bang. Siapa? Mungkin menginformasikan Pak ya sifatnya. Jadi memang betul ada sistem yang ke dalam dan sistem yang keluar. Sistem ini berangkatnya kalau yang ke dalam dia dari pekerjaan yang sifatnya manual kita sistemikkan. Jadi kalau seandainya di pajak kendaraan bermotor itu setiap pembayaran pajak itu harus dilihat dulu. Seandainya Bapak motornya merek apa, terus harganya berapa, dihitung koefisien pajaknya berapa, dihitung juga bobotnya. Bobot itu fungsinya untuk kerusakan Pak. Seperti kalau seandainya merusak lingkungan itu bobotnya lebih tinggi deh Pak biasanya. Tapi kalau seandainya setiap pembayar pajak itu harus manual seperti itu, kita buka buku karena sekarang kan merek kendaraan udah banyak, jenisnya udah banyak, nggak mungkin teman-teman yang bekerja itu satu-satu lihat dulu baru hitung, lihat hitung baru ini. Bisa jadi itu satu orang yang mau bayar pajak butuh 1 jam Pak. Oleh sebab itu kita sistemkan. Jadi sekarang untuk teman-teman yang bekerja di Samsat khususnya itu hanya memasukkan nomor polisi Pak. Masukkan nomor polisi untuk bayar pajak tahunan itu selesai, langsung dihitungkan, langsung dicarikan harganya berapa. Jadi tidak perlu ini. Sedangkan untuk ke layanan masyarakat Pak,
di tahun 2017 atau 18 kalau nggak salah saya itu kami sudah membangun pembayaran melalui non tunai yaitu Samsat Pak. Itu bisa diakses melalui mobile banking Bank Kalbar dan ATM Bank Kalbar. Jadi untuk pembayaran pajak yang tahunan itu bisa langsung. Jadi teman-teman kalau seandainya mencari outlet yang terdekat susah atau mencari lokasi untuk pembayaran pajaknya agak jauh atau tadi Pak pada saat bekerja kan tidak bisa ditinggalkan, sebenarnya bisa bayar di situ dulu. Nanti baru ditukarkan ke Samsat terdekat untuk pencetakannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kerjasama kami dengan Kepolisian Republik Indonesia itu terkait dengan aplikasi Signal. Aplikasi Signal. Karena ini kayak gimana tuh Pak aplikasinya? Aplikasinya gini Pak, jadi ini kan karena dia dibuatnya di tahun 2021. Ada beberapa kelebihan fitur unggulan. Salah satu contohnya tadi Bapak bisa bayar lewat bank mana saja. Kalau tadi hanya Bank Kalbar, yang ini bank apa saja boleh. Alfamart, Indomaret juga boleh. Terus kelebihan keduanya itu Bapak bisa nunggu di rumah Pak. Jadi dia langsung terkoneksi dengan jasa pengiriman. Jadi sekarang kalau Bapak ini mungkin begadang jam 11 malam, ingat belum bayar pajak, pun bisa bayar. Bisa ditunggu juga, mau dikirim di kantor atau dikirim di rumah. Oke, baik Pak. Ini Pak. Nah, terkadang banyak aplikasi, banyak produk-produk bagus itu kemudian kurang diketahui oleh masyarakat, mungkin karena masyarakat tidak tahu atau mungkin informasinya juga mungkin masih terbatas. Nah, kira-kira bagaimana produk-produk yang ada di Samsat tadi itu, Samsat segala macam itu kemudian lebih mudah diketahui oleh masyarakat, sehingga kemudian masyarakat semakin banyak yang tahu, semakin juga kemudian mereka dimudahkan dalam masalah membayar pajak itu. Pak, kalau yang terkait dengan sosialisasi, jadi ini pengaruhnya karena elektronik Pak ya. Ini sangat bergantung dengan literasi digital kita sebenarnya di masyarakat. Tapi kalau dari kami, Bapenda, kami juga mengupayakan bahwa ya sama halnya kalau seandainya tukang nasi goreng tidak pernah makan masakannya sendiri, itu bahaya Pak. Jadi dia tidak bakal tahu ini kepedasan atau keasinan atau ini dia tidak bakal tahu. Makanya kemarin sudah kami buatkan agenda di bulan November akhir itu seluruh Samsat kami kumpulkan untuk menjelaskan aplikasi ini Pak. Jadi kami sosialisasikan dulu ke yang tukang masak. Jangan sampai yang tukang masak pun tidak tahu ada aplikasi ini kan. Terus niat kami di 2024 nanti lebih ke masyarakat Pak melalui media elektronik ataupun pengumpulan massa secara langsung akan kami jelaskan juga Pak. Karena ya semakin banyak digunakan, semakin banyak ininya, banyak juga insight di kami Pak untuk perbaikan, untuk melayani masyarakat kurangnya apa di aplikasi ini, untuk terus kami sampai dengan masyarakat ini merasa puas lah Pak. Karena tadi kalau Pak Padi bilang ini orang mau bayar pajak, mau ngasih uang, kita persulit, kan enggak ini Pak, enggak selaras dengan tujuannya. Ya memang kadang-kadang itu tadi tuh misalnya banyak masyarakat yang kemudian sebenarnya mereka bukannya tidak mau membayar pajak, terkadang membayar pajak nih ini kok membingungkan atau bagaimana caranya. Tentunya butuh sosialisasi tadi, apalagi dengan produk-produk yang sudah diluncurkan dan sudah dibuat, itu tentu semakin membuat bagaimana capaian pajak itu kemudian bisa dicapai. Nah, Bang Pandi. Nah, kemudian dengan adanya produk-produk yang sudah ada, kemudian juga capaian-capaian tadi. Nah, sebenarnya ke depan itu apalagi yang kemudian akan dilakukan sehingga masyarakat semakin memahami fungsi pajak, semakin kemudian tahu pajak adalah sesuatu yang akan kembali ke mereka lagi dalam bentuk pembangunan, fasilitas, infrastruktur dan lainnya. Itu apa yang kemudian akan dilakukan Bang? Baik, terima kasih Bang. Jadi
Pertama, kalau kita cerita pajak kendaraan bermotor nih, kita tak bicara sendiri juga, karena ada yang namanya pelayanan samsat. Pelayanan samsat ini selain dari kita Badan Pendapatan Daerah, ada juga dari rekan-rekan kita di Lantas Polda Kalbar maupun di Satlantas di Polres Kabupaten Kota, dan juga dari Jasa Raharja. Jadi kalau dah bicara samsat nih, kita bicara 3 institusi itu tadi. Nah, menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Bang Perwadi berkaitan dengan sosialisasi ya tadi itu. Sosialisasi yang kita akan masifkan. Kami juga di tim pembina samsat Provinsi Kalimantan Barat itu dah ada komitmen. Jadi kita sama-sama nanti mengedepankan, memasifkan sosialisasi yang pelayanan pembayaran pajak ini yang non tunai tadi itu, Signal dan juga Samsat Kalbar tadi. Kita beberapa waktu yang lalu juga ada melakukan pertemuan evaluasi dan pembinaan tim Samsat. Nah, salah satunya itu tadi kami berkomitmen juga bagaimana ke depan tadi itu kita sama-sama bersinergi, sama-sama kita meningkatkan kualitas pelayanan ke masyarakat nih, memudahkan orang tadi itu. Nah, berkaitan dengan hal lain-lain, sebenarnya kalau masyarakat nih masih kurang paham atau belum tahu, sebenarnya udah banyak kok. Kita nih kan semacam apa ya, loket-loket pengaduan, baik dia yang masih manual maupun yang melalui aplikasi itu ada sebenarnya. Tinggal kita cek di website Bapenda atau website UPT, PPD atau Samsat, ada tuh pengaduannya juga. Nah, kami juga dengan kawan-kawan di UPT, PPD istilahnya, kalau UPT-nya di Bapenda itu secara masif nih. Jadi kita melakukan pelayanan langsung tuh kepada masyarakat yang jauh di luar Samsat gitu, yang domisilinya jauh. Contoh misalnya kayak ada inovasi yang dikembangkan oleh Kepala UPT Pontianak, namanya Samperin Langsung. Itu gimana itu, Bang? Samsat. Jadi kalau samperin langsung itu Samsat perusahaan dan instansi langsung. Jadi kawan-kawan itu melakukan layanan langsung, jemput bola ke perusahaan maupun instansi-instansi pemerintah ke swasta ke gitu, dan juga ini ke masyarakat gitu. Mereka bisa turun, kalau wilayah Pontianak itu bisa sampai ke Kuburaya, ke Batu Ampar misalnya. Turun mereka langsung ke sana. Seberapa itu efektif, Bang? Pertama kita tuh mengenalkan dulu kepada masyarakat gitu, bahwa ada loh pemerintah nih hadir gitu, memberikan pelayanan. Jadi kendala-kendala salah satu yang dialami mungkin luasan wilayah, tapi bisa kita sikapi gitu sebenarnya dengan memberikan kemudahan pelayanan, jemput langsung ke masyarakat. Tapi tentunya di sini kita juga melibatkan 3 institusi tadi. Jadi selain dari kita Bapenda, itu juga ada kepolisian dan juga dari Jasa Raharja. Nah, itu yang misalnya yang di Pontianak. Yang di Sing Bebas, Singkawang, ada namanya Sagon Sing Bebas. Jadi Sagon Sing Bebas ini itu singkatan dari Samsat Go Perbatasan Singkawang Bengkayang Sambas. Nah, ini pelayanan itu memang sampai ke masyarakat yang berada di daerah terdepan kita lah, yang berbatasan dengan negara tetangga, Jagoi Babang misalnya, ke Aru. Itu yang dikerjakan oleh rekan-rekan kami yang berada di UPT. Jadi kendala selama ini memang luasan wilayah juga misalnya salah satu, tapi itu tadi kita selalu mencari solusi gitu, selalu berpikir bagaimana nih kita mudahkan orang tadi untuk berpajak. Yang selain tadi kita menggunakan aplikasi ya, karena aplikasi ini kan biasanya terbatas juga. Masyarakat mungkin sebagian ada yang belum terlalu memahami masalah teknologi, apalagi di wilayah-wilayah yang blank spot. Wilayah-wilayah yang blank spot tadi. Nah, itulah inovasi. Bagus pun tidak bisa dijalankan. Itulah beberapa inovasi-inovasi yang dilakukan, dan polanya hampir sama karena kita menerapkan pola yang sama di semua UPT PPD Bapenda. Ada lagi yang namanya jelita istilahnya. Apalagi itu, itu jelajah lintas kecamatan. Yes. Orang keliling-keliling tuh. Dari namanya aja kayaknya udah ngebayangin macam-macam tuh. Tapi itu tadi tuh keunikannya gitu, unik, ada nama-namanya yang keren. Orang bertanya benda ini apa? Gitu gitu.
macam-macam lah yang dibikin inovasi oleh saudara-saudara kami yang ada di UPT, dan ini juga kita apresiasi gitu. Tapi pada akhirnya semua itu kita berpikir nih bagaimana kita memberikan kemudahan tadi kepada masyarakat. Di samping kami pun terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Apa sih sebenarnya manfaat bayar pajak tuh? Nah, kan kadang-kadang orang kan malah tanya, apa gak kami ini bayar pajak gitu, apa manfaatnya buat kami? Itulah kita sambil sosialisasi, sambil turun kita menjelaskan kepada masyarakat. Karena tantangan terbesar kita sebenarnya bagaimana meningkatkan kesadaran orang untuk bayar pajak, itu ya lah masalahnya. Tantangannya itu. Iya. Nah, kalau masalah tantangan bagaimana kesadaran orang membayar pajak tadi, Bang, tentu kan juga melibatkan semua pihak nih. Iya. Katakanlah misalnya pendidikan itu juga mendasari sikap orang. Juga latar belakang itu juga membuat persepsi orang terhadap sesuatu itu juga bisa beragam. Nah, apalagi tiba-tiba ngedatangin orang, ini namanya jelita tapi tukang nagih pajak gimana nih katanya. Itu gimana tuh, Bang? Ya itu tadi tuh ya, kalau meningkatkan kesadaran masyarakat tuh memang perlu gak ada pemanis-pemanis sedikit lah gitu ya kata orang tuh ya. Kayak gimana tuh? Ada pemanis-pemanisnya lah. Nah, biasanya manis-manis tuh orang langsung berkerumun tuh. Ya, itu tadi tuh. Jadi kalau dari sisi kebijakan lah ya, sisi kebijakan. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Kalimantan Barat itu biasanya tuh apa ya, ada menerbitkan kebijakan untuk tahun 2023 ya. Saya ambil contoh di 2023 ya lah ya. Di 2023 tuh melalui Pergub nomor 3 tahun 2023, Gubernur Kalimantan Barat itu memberikan keringanan kepada masyarakat berupa penghapusan denda pajak kendaraan bermotor. Kemudian ada gratis balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Kemudian ada diskon pajak bagi kendaraan yang nunggak, yang tak bayar lama nih. Yang nunggak sampai 4 tahun tuh dikasih diskon 25%. Yang 5 tahun ke atas itu didiskon sampai 40%. Ini kan suatu keuntungan gitu. Jadi harus ada sesuatu juga yang mungkin bisa menarik minat masyarakat tadi itu. Untuk dia bisa selain dia mudah bayar pajak, dia ada semacam penghematan juga gitu masyarakat nih. Nah, kemudian Pergub ini muncul lagi di akhir tahun 2023 ini melalui Pergub 48 tahun 2023. Ini konsepnya sama dengan tadi yang saya sebutkan. Selain itu juga Gubernur Kalimantan Barat itu sudah memberikan ini penghapusan pajak progresif kendaraan. Nah, ini juga kami gencar untuk melakukan sosialisasi karena terkadang untuk kendaraan-kendaraan yang roda 4 tuh misalnya ya, suka kita ngelekatkan nama itu pakai nama orang lain. Nah, karena tadi itu menghindari pajak progresif tuh kan, supaya tidak nambah biaya pajaknya. Nah, dengan adanya kebijakan penghapusan pajak kendaraan progresif ini, nah kami berharap orang-orang tuh, masyarakat tuh bisa melakukan balik nama lah, karena balik nama kendaraan ini untuk kevalitan data kami sebenarnya. Itu mungkin, Bang. Nah, artinya pemerintah juga sudah demikian berniat untuk kemudian juga mempermudah tadi. Sejauh mana kemudian produk-produk hukum itu juga kemudian efektif dalam pencapaian pendapatan pajak tadi, Bang? Banyak nggak sih? Apalagi biasanya kan pengurangan itu biasanya bulan Agustus, September. Nah, terus kemudian program itu dijalankan gitu. Sejauh mana itu kemudian efektif dalam membuat orang tertarik untuk melaksanakan tadi itu? Ya, jadi gini, program ini sebenarnya kita Gubernur Kalimantan Barat ini terbitkan. Ini kan pertama, ini kan untuk kita bisa meningkatkan realisasi penerimaan kita dari pajak kendaraan bermotor. Nah, kedua ini juga, ini kan untuk sebenarnya kita ini memvalidkan data kendaraan tadi itu dengan adanya tadi gratis balik nama kendaraan, Bah. Nah, itu tadi, kemudian dengan adanya penghapusan pajak progresif, karena kedepannya itu nanti aturan kita ini dah agak berubah sedikit dengan munculnya Undang-Undang 1 tahun 2022 ini. Maksudnya
kaitannya dengan perubahan kebijakan kontribusi kepada pemerintah kabupaten kota. Karena di dalam pajak kita tuh, pajak kendaraan bermotor itu ada bagi hasil pada pemerintah daerah kabupaten kota. Kalau sekarang konsepnya masih bagi hasil. Nanti mulai tahun 2025 itu udah pakai option. Salah satu juga bentuk upaya kita tuh tadi tuh kami meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah kabupaten kota. Jadi kita ini tak bisa kerja seorang sebenarnya. Jadi harus sama-sama saling support, saling dukung gitu. Kalau mau sama-sama naik pendapatan lah. Nah, ceritanya kayak gitulah deh. Nah, ini agak sensitif dikit. Nggak apa Bang ya? Oh. Apa? Nah, waktu itu kan Pak Gup pernah bilang tuh, banyak kendaraan-kendaraan yang kemudian di tengah hutan sana katanya, di kebun-kebun sawit atau apa segala macam itu kemudian sulit untuk ditarik pajaknya karena kendaraan itu dari luar sana, dari Jakarta entah dari mana-mana, dan kemudian datanya agak susah diperoleh. Nah, itu gimana cara menangani itu tuh Bang? Oke, jadi itu juga salah satu kendala kita nih juga berkaitan dengan banyaknya kendaraan Pak luar nih sebenarnya yang masuk nih ya. Beroperasional ya, kalau beroperasional di jalan sih nampak ini, tapi kalau dia dari kebun nih kan memang agak repot. Nah, jadi kita udah sering kali juga melalui rekan-rekan kami di UPT juga menyurati perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah tuh untuk dihimbau dilakukan balik nama. Nah, kami juga dari Bapenda pun menerbitkan surat berkali-kali juga kepada perusahaan. Biasanya tuh yang punya tuh lebih kepada perusahaan untuk dilakukan balik nama kendaraan baik di roda 2 maupun roda 4 tadi itu. Nah, itu salah satunya melalui kebijakan-kebijakan tadi yang dibuat itu untuk memancing mereka, dan alhamdulillah responnya juga bagus. Mungkin dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini kami pun dah ada upaya juga misalnya manggil beberapa perusahaan yang mungkin menurut kita nih perlu kita komunikasikan lah. Responnya alhamdulillah bagus. Mereka memberikan istilahnya respon yang bagus lah kepada kita terhadap apa yang kita sampaikan mereka. Ya. Karena kan memang sering kali gini Bang, katakanlah kalau mereka bekerja di Kalbar, ya pajaknya kasihlah ke pemerintah Kalbar gitu. Betul. Jangan kemudian kebunnya atau usahanya di Kalbar, tapi kemudian pajaknya ke sana. Gitu. Di orang Kalbar nih, pemerintah Kalbar nih hanya membangun jalan yang rusak aja misalnya, karena terlalu sering dimuatin oleh kendaraan-kendaraan berat misalnya. Nah, itu yang kemudian kemarin itu kan sering dikeluhkan masalah itu Bang. Saya ke Bang Purwadi. Nah, kemudian ketika ada kayak masalah-masalah kayak gitu tuh, apakah kemudian sistem informasi atau sistem mungkin malah deteksi dini terhadap hal-hal seperti itu kemudian dia bisa diantisipasi Bang? Atau gimana caranya supaya kemudian hal-hal itu kemudian bisa teratasi tadi itu? Jadi gini Pak ya, kalau secara sistem sebagus apapun sistemnya, kalau seandainya memang tidak dibekali ke orangnya itu bakal repot juga Pak. Jadi mungkin menyambung yang disampaikan Pak Pani tadi, di kami juga melakukan sosialisasi itu tidak hanya ke masyarakat saja Pak, tapi ke sekolah, SMA, SMK juga termasuk Pak. Jadi menyadarkan betapa pentingnya pajak itu Pak. Biasa kan orang bilang pajak untuk pembangunan apa sih, ininya apa sih gitu kan, itu kan jadi pertanyaan. Cuma kalau di pemahaman saya Pak, mudahnya gini, jadi kalau seandainya di ekonomi itu ada namanya barang private sama barang publik. Nah, kalau barang private ini mungkin HP, jam tangan ini segala macam yang bisa Bapak miliki sendiri. Tapi ada beberapa barang itu yang tidak bisa kita miliki itu Pak, agak sulit. Jadi tadinya contohnya mungkin Bapak sebut tadi jalan itu termasuk. Kalau jalan mungkin ada juga orang yang mampu bangun jalan sendiri nih Pak, sampai ke rumahnya mungkin ada mampu. Tapi tadi naik lagi levelnya, ada enggak yang bisa bayar keamanan tadi nih, keamanan lalu lintas ataupun apa segala macam, itu pun dibayar Pak. Kita bayar bersama dengan membayar pajak nih.
Nah, mungkin ada lagi yang bilang saya bisa bayar bodyguard apa segala macam. Naik lebih tinggi lagi, kita masalah keamanan negara, alutista, lain-lain segala macam. Itu yakinkah kita secara pribadi mau membayar barang itu menjadi barang publik, barang private kan? Itu adalah barang yang kita sepakati bahwa untuk menjalankan negara ini kita sepakat kita memberikan kontribusi bersama tadi Pak. Nah, di sini tugas kami di Badan Pendapatan Daerah ini mengumpulkan yang tadi yang udah kita sepakati bersama. Sebenarnya pajak itu juga termasuk fair Pak. Jadi fairnya gini, ketika Bapak beli motor dan beli mobil, pajaknya itu beda. Nah, jadi sesuai dengan apa kemampuan Bapak nih. Ketika Bapak beli mobil nih, negara ini menganggap Bapak mampu untuk membayar pajaknya dengan nilai sekian, lebih besar dibanding motor. Nah, begitu juga motor. Kenapa dia kecil? Karena pada saat Bapak membayar motor, negara ini tahu kemampuan Bapak hanya bisa mampu beli motor, harusnya pajaknya tidak terlalu besar dibanding yang mampu beli mobil. Nah, jadi fairnya itu di situ. Nah, terus di sisi lain, ya kami Bapenda ini mungkin tugas utama kami itu Pak, itu harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya uang yang bisa dibelanjakan tadi untuk keamanan, pembangunan infrastruktur dan lain-lain, layanan, kesehatan, termasuk kan sekarang di provinsi kebijakan gubernur terkait dengan SMA, SMK gratis itu segala macam. Nah, mungkin itu salah satunya dari yang pajak Bapak bayarkan. Karena tadi dengan Bapak bayar pajak, Bapak lihat di tetangga Bapak yang awalnya mungkin untuk sekolah itu berat, untuk hidup itu berat. Ini makan minum berat ini segala macam, di biaya sekolah lagi harus ditanggung. Kapan tetangga kita ini bisa menyentuh pendidikan? Kan susah tuh Pak. Nah, dengan Bapak membayar pajak tadi ini ada uangnya untuk dia pendidikan. Tetangga-tetangga bisa sekolah ini segala macam, yang kita harapkan nanti kehidupannya ke depan lebih baik. Nah, makanya tidak cuma ke masyarakat, tapi dengan anak-anak yang masih SMA, SMK yang bakal menjadi wajib pajak selanjutnya, generasi selanjutnya ini harus punya pemahaman bahwa dengan dia membayar pajak ini belum tentu dia rasakan langsung keuntungannya. Karena beda dengan retribusi. Contoh retribusi parkir itu Bapak membayar karena Bapak menikmati fasilitas parkirnya. Nah, tapi kalau pajak ini Bapak belum tentu menikmati langsung. Jadi bisa jadi tadi yang menikmati tetangga Bapak, dengan tetangga Bapak ini dapat mengikuti pendidikan dengan baik, dapat pekerjaan ini segala macam, ya Bapak pasti ikut senang harusnya. Karena tadi kan kita dengan lingkungan yang sehat ini segala macam, kita harusnya ada benefitnya di situ Pak. Makanya di kami juga, meskipun kalau seandainya tadi masalah yang kendaraan di perkebunan, kepolisian daerah ini juga membantu Pak. Jadi sudah beberapa kali, jadi dari kepolisian itu merajia dari pintu masuknya kendaraan. Kalau seandainya di Kalbar ini biasanya lewat kapal, itu untuk kendaraan yang belum terregistrasi ataupun apa segala macam ditahan dulu di Polda sampai dia melakukan registrasi, baru dia boleh dijalankan. Mengapa fungsi registrasi ini penting? Jadi kepolisian ini setiap terjadi apapun terkait dengan penggunaan kendaraan yang sifatnya kriminal dan lain-lain, supaya bisa langsung didetek bahwa ini pelakunya siapa. Contoh pencurian ataupun apa, langsung bisa didetek. Makanya kenapa tadi menyambung Pak Pani, biasa kan orang beli mobil atau motor yang sifatnya second, itu malas tuh mau balik nama tuh. Itu sebenarnya menyusahkan nanti ke depannya jika terjadi sesuatu Pak. Contohnya gini, Bapak jual mobil ke Pak Pani, Pak Pani melakukan tindak kriminal, yang bakal pertama didatangi kepolisian itu Bapak, karena Bapak yang terdata. Itu yang membuat kepolisian nanti malah tidak bisa, ibaratnya biasa kan aksi ini kan lanjut Pak. Satu aksi kedua, aksi ketiga. Harusnya di aksi pertama dia sudah bisa kita hentikan. Nah, ini udah berdampak dulu, udah aksi kedua, ketiga, keempat baru kita bisa ketemu sampai dengan orangnya. Oh, yang ini pelakunya. Ini kan susah Pak. Makanya kenapa kepolisian sangat ini gencar. Ayo, bukan cuma Bapenda tapi polisi juga, ayo balik nama, sesuaikan datanya ini segala macam, karena untuk kemudahan kita bersama Pak. Nah, ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi, apakah kendaraan kita dipakai dengan benar atau ini ya, makanya data itu sangat penting Pak. Baik, sekarang closing statement Bang Pani. Baik, terima kasih Bang. Jadi kalau kita sih tetap lah ya untuk bagi masyarakat tadi itu bagaimana
masyarakat tuh biar bisa ikut berpartisipasi aktif lah gitu untuk melakukan pembayaran pajak daerah lah, apapun lah pajak daerah. Kalau di provinsi namun pajak daerah provinsi, dari ke kabupaten kota juga pajak kabupaten kota, karena pajak itu digunakan untuk pembangunan Kalimantan Barat yang kita cintai ini. Jadi kalau kita memang cinta dengan daerah kita, kalau mau menumbuhkan jiwa patriotisme itu tadi itu salah satunya itu bisa dilakukan dengan melakukan pembayaran pajak daerah. Ya, baik. Bang Purwadi, saya Bang, closing statement-nya. Layanan di pemerintah ini bakal terus ditingkatkan, bakal terus memberikan layanan prima dengan data yang akurat dan data yang benar. Jadi ini bukan cuma untuk kebutuhan pribadi masing-masing, tapi juga kebutuhan semua orang di Kalimantan Barat ini, semua masyarakat di Kalimantan Barat ini. Apabila data kendaraannya benar, sudah tervalidasi, itu akan memudahkan baik pihak kepolisian ataupun pengguna sendiri untuk bertanggung jawab, Pak. Baik. Terima kasih. Pemirsa, sahabat Insight Pontianak dimanapun Anda berada, kita telah mendengarkan dari kedua narasumber bagaimana pentingnya dan arti penting sebuah pajak, sehingga dengan pajak yang kita bayarkan tentu kita bisa membangun bersama-sama. Tidak hanya kita nikmati, tapi juga orang lain, tetangga kita, kerabat kita, komunitas kita, semuanya. Artinya pajak itu akan kembali ke masyarakat lagi dalam bentuk pembangunan berbagai macam fasilitas tadi. Nah, demikian Insight Talk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.